Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Susanti atau yang sering dipanggil Bunza, salah satu EPD di tim IDEA. Di video kali ini, Bunza akan bercerita mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu bagaimana perjalanan Bunza saat awal menjadi EPC dan akhirnya tembus qualified di kuartal pertama bergabung. Nah, bagaimana polanya? Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama, Bunza rajin rekrut reseller. Setiap minggu open reseller. Why? Kenapa? Merekrut reseller ini bukan semata karena ingin membesarkan omset ya, tapi lebih ke menolong orang. Bunza sendiri merasakan bagaimana rasanya tertolong di bisnis ini. Saat kondisi ekonomi terhimpit ya, suami lagi sepi proyeknya, dan kita punya tanggungan untuk membayar cicilan rumah, cicilan motor, dan mobil gitu. Sebenarnya waktu itu Bunza jualan herbal dan kartu baca juga, tapi karena memang wajib stok barang gitu, sedangkan barang yang laku terjual, itu uangnya terpakai buat makan sehari-hari, jadi habis modal, nggak bisa belanja lagi gitu. Dan sampai akhirnya melihat iklan open reseller tanpa modal, dan di sini memang benar-benar tanpa modal gitu. Jadi dari situ Bunza selalu berpikir gitu, di luar sana pasti banyak orang-orang yang senasib dengan Bunza gitu. Jadi hati saya terpanggil untuk mengajak mereka berjuang bersama di Tiga Raksa. Di Tiga Raksa ya, dulu namanya Tiga Raksa, sekarang Tira Satria Niaga. Dan insya Allah banyak sekali yang akhirnya menemukan solusi di bisnis ini gitu. Jadi itu alasan kuat Bunza untuk semangat merekrut reseller. Nah, yang kedua, posting gila-gilaan, posting di Facebook personal dan grup jual beli. Dulu awal Bunza jadi seorang EPC itu tidak punya WA, tidak punya IG, tidak punya Instagram gitu kan. Kenapa gitu? Karena handphonenya itu tidak support ya teman-teman. Jadi Bunza nggak masuk ke grup pembinaan, grup office, grup leader, karena grup-grup itu kan semua ada di WA gitu. Jadi seperti anak yang kehilangan induknya gitu. Tapi Bunza nggak kehilangan arah ya, karena Bunza punya goals yang jelas di bisnis ini. Karena kesuksesan kita tidak bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman sudah punya goals kah di bisnis ini? Selanjutnya yaitu perbanyak rekrut peserta arisan. Awal menjadi EPC sempat ragu ya, bisa nggak ya closing satu kloter arisan sebulan gitu. Tapi saya terus menguatkan diri saya, bisa, kamu pasti bisa gitu. Dan Masya Allah di bulan pertama yaitu bulan April, Bunza closing 4 kloter gitu. Dan seterusnya rata-rata closing 10 sampai 15 kloter. Nah, perjalanan Bunza dalam membina reseller ini nggak mulus ya teman-teman. Bunza sempat ditinggalkan reseller, grup reseller mati suri, disapa nggak ada yang menyahut gitu, dikasih markom pada diem saja gitu. Dan sampai akhirnya Bunza merasa lelah dan akhirnya memutuskan, oke, saya jualan sendiri saja gitu. Dan sejak hari itu nggak pernah lagi sapa-sapa reseller, nggak pernah lagi kasih markom. Tapi Bunza janji pada diri Bunza sendiri, kalau suatu saat Bunza akan kembali, reseller Bunza akan kembali. Dan akhirnya saya fokus jualan sendiri dan perkuat branding. Setiap ada orderan Bunza upload, setiap ada testimoni Bunza upload gitu. Dan makin lama makin banyak orderan dan
beberapa reseller bener kembali lagi ke Bunzah, Japri. Saya mau ikut jualan lagi gitu, dan alhamdulillah di tahun pertama Bunzah tembus 2 tiket annual conference waktu itu di Bogor, dan berhasil mendapatkan bonus loyalty juga. Nah, lantas apakah Bunzah puas hanya sampai di sini? Tidak. Pasti kita ingin dapat yang lebih dari itu. Dan di tahun kedua, Bunzah mulai pasang target ya untuk achieve tiket umroh. Dan mulai menghitung, kalau satu tiket umroh itu 3.200 unit, berarti saya harus achieve minimal 356 unit sebulan. Dan kalau satu bulan 356 unit, berarti satu hari saya harus closing 12 unit. Bismillah, bisa. Lalu mulai lagi menyusun strategi. Jika ingin achieve 356 unit, maka saya harus memperbanyak dosis belajar saya harus banyak merekrut reseller lagi gitu kan. Saya lebih rajin lagi ikut kelas-kelas ya, baik yang gratis maupun berbayar gitu, seperti personal branding, seperti teknik follow up ya, teknik follow up, terus teknik closing gitu kan. Kenapa kita harus belajar gitu? Karena EPC itu kan sejatinya adalah leader ya gitu. Jadi leader itu seperti teko yang menuangkan isinya ke dalam gelas gitu. Dan tugas kita adalah mengisi teko itu gitu. Jadi agar gelas itu terisi penuh, tekonya harus diisi penuh juga gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman untuk berjuang qualified. Saya yakin teman-teman bisa dengan mulai membuat target dan mulai membuat polanya, dan tentukan goals teman-teman bergabung di bisnis Tira Satria Niaga. See you.